Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kapang. Nah, sebelum kita next ke materi, izinkan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5 dulu ya. Yang pertama, ada Dona Valentina dengan NIM 4411-42204, lalu Amna Valistina dengan NIM 4411-422021, Nabila Hilmana Jati dengan NIM 4411-422034, dan Anissa Rohayati dengan NIM 4411-422070. Nah, udah kenal kan? Oke, langsung aja yuk ke materi. Here we go! Materi pembelajaran kita kali ini kan kapang. Udah ada yang tahu gak sih apa itu kapang? Apa jangan-jangan baru dengar nih kata kapang? Oke, untuk pengertian kapang sendiri, ini termasuk ke dalam kingdom fungi, di mana ia bersifat heterotrofik dan memerlukan senyawa organik untuk kebutuhan nutrisinya. Ciri-ciri kapang yaitu memiliki lebar 1-5 nanometer dan panjang 5-30 nanometer. Lalu kapang merupakan eukariotik yaitu memiliki inti sel. Yang ketiga ada dinding sel yang mengandung komponen utama berupa zat kitin. Lalu kapang mampu memproduksi spora, namun kapang tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, kapang dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual, lalu kapang dapat mensintesis protein dengan mengambil sumber karbon dari karbohidrat, sumber nitrogen dari bahan organik maupun non-organik, dan mineral dari substratnya. Lalu, kapang sendiri bersifat multiseluler dengan memiliki filamen, dan kapang terdiri atas miselium dan spora. Lalu kapang memiliki dua macam hifa, yaitu hifa vegetatif dan hifa fertil. Kapang dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Contoh kapang yang bereproduksi secara seksual adalah Aspergillus nigulans, dan contoh kapang yang bereproduksi secara aseksual adalah Rhizopus. Adapun reproduksi seksual kapang terjadi melalui beberapa tahap. Di antaranya yang pertama perpaduan. Kapang memiliki dua jenis kelamin, yaitu positif dan negatif. Dalam tahap perpaduan ini, hifa dari kedua kelamin berdekatan dan bergabung membentuk gametangia dengan inti haploid. Lalu tahap yang kedua yaitu plasmogami. Pada tahap ini, dinding sel hifa kapang kelamin positif dan negatif melebur membentuk sel hibrida dengan dua inti yang berbeda. Pada tahap plasmogami menghasilkan zigosporangium muda yang kemudian terus berkembang menjadi zigosporangium dewasa dengan ukuran sekitar 100 μm. Zigosporangium ini bersifat heterokaryotik. Tahap yang ketiga yaitu karyogami, di mana pada tahap ini inti sel bergabung membentuk inti diploid yang mengandung materi genetik dari kedua kelamin. Kemudian sel dengan inti diploid ini mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan struktur penghasil spora yang kemudian membentuk spora yang bersifat haploid. Tahap selanjutnya yaitu penyebaran dan perkecambahan. Spora-spora yang terbentuk dilepaskan dan menyebar ke lingkungan sekitar. Jika kondisi yang sesuai ada, spora tumbuh menjadi hifa baru dan siklus reproduksi kapang seksual berlanjut. Untuk tahapan reproduksi kapang secara aseksual tidak memerlukan adanya perpaduan kelamin. Jadi, jenis kapang yang bisa bereproduksi secara aseksual memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru tanpa perlu adanya perpaduan kelamin, seperti jenis kapang Rhizopus. Tahapan reproduksi kapang secara aseksual ini diawali dengan pembentukan hifa atau miselium yang pada ujungnya terbentuk sporangia. Di dalam sporangia, nukleus hifa mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan banyak sporangiospora yang identik secara genetik. Sporangiospora ini berfungsi sebagai unit penyebaran kapang yang aseksual. Tahap selanjutnya yaitu pelepasan sporangiospora, di mana sporangia akhirnya pecah, melepaskan sporangiospora ke lingkungan sekitar. Sporangiospora ini dapat menempel pada substrat yang sesuai dan tumbuh menjadi individu baru dengan membentuk hifa. Dan setelah itu, reproduksi aseksual kembali berlanjut. Kapang memiliki sifat fisiologis, diantaranya yang pertama kebutuhan air. Untuk kebutuhan pertumbuhan, kapang membutuhkan kadar air sekitar 14-15%.
Kemudian yang kedua, suhu pertumbuhan. Suhu pertumbuhan optimal untuk sebagian besar kapang berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Akan tetapi, pada beberapa jenis kapang dapat tumbuh pada suhu 35 sampai 30 derajat Celcius atau lebih. Yang ketiga, kebutuhan oksigen dan pH. Semua kapang bersifat aerobik atau membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Kapang juga dapat hidup pada kisaran pH 2 sampai 8,5. Tetapi, pertumbuhan kapang lebih baik pada kondisi asam. Sifat fisiologis kapang selanjutnya yaitu ada makanan. Pada umumnya, kapang dapat memproduksi enzim hidrolitik seperti amilase, pektinase, proteinase, dan lipase, sehingga dapat tumbuh pada makanan yang mengandung pati, pektin, protein, ataupun lipid. Yang selanjutnya ada komponen penghambat. Beberapa jenis kapang dapat mengeluarkan komponen yang dapat menghambat organisme lain yang disebut dengan antibiotik, seperti pada Penicillium chrysogenum yang memproduksi penisilin dan pada Aspergillus clavatus yang memproduksi clavasin. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis dan peranan kapang. Yang pertama ada genus Rhizopus yang memiliki peranan dalam fermentasi tempe dan oncom hitam. Genus Rhizopus ini memiliki warna spora hitam di bagian atas dan hifa berwarna putih. Genus Rhizopus dapat ditemukan di roti, sayuran, dan buah-buahan. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa genus Rhizopus memiliki struktur khas berupa rhizoid di bagian bawah, memiliki stolon, memiliki sporangium, memiliki kolumella, dan sporangiospor. Jenis kapang selanjutnya adalah Aspergillus yang memiliki peranan dalam fermentasi tauco dan kecap, serta dapat memproduksi enzim. Aspergillus memiliki warna spora hitam dan hijau. Aspergillus juga dapat ditemukan di roti, sereal, dan kacang-kacangan. Aspergillus memiliki struktur berupa conidia, strigma, conidiofor, dan hifa. Jenis kapang yang ketiga adalah genus Penicillium. Genus Penicillium ini berperan dalam produksi antibiotik. Memiliki warna spora biru dan hijau. Dapat ditemukan di buah-buahan dan keju. Pada gambar, dapat kita lihat bahwa genus Penicillium memiliki struktur berupa strigmata, metula, dan conidiofor. Dan yang terakhir dari jenis kapang adalah genus Neurospora, memiliki peranan dalam pembuatan oncom merah. Warna spora dari Neurospora adalah merah hingga orange. Dapat ditemukan di roti dan nasi. Struktur dari Neurospora hampir sama dengan struktur dari genus Rhizopus. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita sudah membahas banyak hal tentang kapang, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kemudian cara reproduksi, sifat fisiologis, dan yang terakhir ada jenis dan peranan kapang. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.